wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Sallallahu mu'allif hadal kitab wa sahbihi wilayah sallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Syekh Zaruqi ya. Qala ngendika sapa Syekh Zaruqi wa mawazinuha utawi pira-pira timbangan bid'ah. Wa mawazinuha utawi pira-pira timbangan bid'ah iku salah satu nana telu. Jadi timbangan bid'ah itu ada 3 yang menjadi dasar pemikiran daripada bid'ah itu ada 3. Jadi perkara itu dikatakan sebagai perkara yang bid'ah ketika sudah dilihat dari 3 timbangan ini. Maka jangan gegabah kemudian kita menjustifikasi, menghukumi, mengatakan perkara ini bid'ah dan sebagainya. Kenapa? Karena kita belum tahu sebenarnya apakah itu merupakan hanya kulitnya saja yang kelihatan bid'ah, tetapi sebenarnya isinya bukan sesuatu yang bid'ah. Atau kadang-kadang pucuke tok sing bid'ah tetapi asalnya bukan bid'ah. Maka harus dilihat dari 3 macam timbangan. Al-awalu utawi kang awal iku ayang dura ing yen to den tingali. Iku ayang dura yen to den tingali apa fil amri perkara al mutati kang den anyarake. Iku ayang dura yen to den tingali fil amri perkara al mutati kang den anyarake. Fa in syaita mongko lamun nekseni lahu maring amron apa mu'adhamu syariati agung-agunge syariat. Apa mu'adhamu syariati agung-agunge syariat wa asluha lan pokoke syariat iku falaisa mongko ora ana apa amrun iku bid'atin bid'ah. Jadi yang pertama, timbangan yang pertama itu dilihat pada perkara yang baru itu dilihat apakah perkara yang baru itu disaksikan oleh agung-agungnya syariat dan juga ada dasarnya atau pokoknya itu sama dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokoknya kuwi dasarnya itu ada apa tidak? Ya, contoh misalnya tahlil itu sebenarnya tidak ada dasarnya, ada, yaitu tahlil kan di situ isinya apa? Ada kalimat dzikir, ada kalimat di situ ada membaca sholawat, ada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kata Rasul mengatakan afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha il. Terus kalau sholawat Allah juga berfirman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Berarti ada enggak dasarnya? Ada. Pokoknya ada. Jadi membaca sholawat juga ada dasarnya, membaca tahlil ada dasarnya, membaca Quran ada, semuanya ada, cuman hanya dikemas menjadi satu yang namanya tahlilan. Lah tahlilan itu ya memang tidak ada pada sudah ada, tetapi isinya itu ada semua. Maka berarti tahlilan itu bukan sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Karena asalnya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Coba ada enggak yang mengingkari bahwa perintah membaca sholat itu bukan sesuatu yang diperintahkan Rasulullah? Tidak ada.
semuanya ulama sepakat bahwa sholat itu diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalatlah kalian, ya, wasallimu taslima, dan mendoakan keselamatan dengan doa keselamatan. Artinya apa? Artinya bahwa isinya tahlil itu semuanya diperintahkan oleh agama. Mung hanya casingnya toksing, bukan perkara yang dilakukan pada zaman Rasulullah, tapi isinya semuanya diperintahkan oleh Rasulullah dan oleh Allah. Hanya casingnya tok. Apakah hanya sebatas casing kemudian dibid'ahkan, diharamkan? Kan lucu. Ya mana? Lucu. Kalau ya misalnya mereka mengadakan yang namanya jamaah ruqyah massal. Apakah zaman Rasulullah itu ada ruqyah massal? Tidak ada. Ya mana? Itu kan hanya sebuah kemasan saja. Kemasan itu isinya ruqyah. Di sini adalah meruqyah orang-orang yang kerasukan jin, kerasukan setan dan sebagainya. Ya pada. Lah, kemudian apakah kemudian kita karena mengadakan jamiah atau jamaah ruqyah massal kemudian itu dinamakan bid'ah? Kan tidak. Kenapa? Karena isinya itu adalah ruqyah, sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sebagaimana golongan kita yang mengemas tahlil, yang mengemas zikir, mengemas sholawat dalam satu kemasan yang namanya tahlilah. Apakah kemudian isinya sama dengan perintah Allah, sama dengan perintah Rasulullah, hanya kemasannya yang berbeda, yang memang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah, kemudian itu dikatakan sebagai sesuatu yang bid'ah? Kan tidak masuk akal sebetulnya. Kalau kita berpikir secara akal saya, masa sih wong sing ngarane hanya casingnya saja, hanya luarnya saja yang berbeda kok dikatakan itu ini adalah bid'ah? Sesuatu yang susah, kan tidak. Nah, maka yang pertama, timbangan yang pertama itu adalah adakah usulnya, pokoknya atau cabangnya sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kok itu ada, ya falaisa bid'atin, maka itu bukan termasuk perkara yang bid'ah. Wis dasariku biji pertama ya. Jadi ini ono bid'ah ya. Jangan kemudian gampang menjustifikasi, menghukumi orang lain dengan mengatakan ini bid'ah. Makanya kembali lagi seperti kemarin bahwa bid'ah itu adalah korban tabrak lari. Mengatakan bid'ah tetapi tidak ada yang berani tanggung karena mereka salah di dalam mengartikan, di dalam mendefinisikan bid'ah. Maka Syekh Jaruk itu memberikan pendapat bahwa bid'ah itu harus dilihat dari 3 timbangan ini. Wa in kana lalamun ono bu amrun iku mimma nyatane saking barang ya bakal nyegah apa Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lama ono bu amrun mudathun iku mimma nyatane saking barang ya bakal nyegah apa mu'adhamu syariah dzalika ing mengkono ma bikuli wajhin kelawan saben-saben dal fahuwa mongko utawi amrun iku batilun batil dolalatun kang dolalah. Lah nek perkara itu memang benar-benar dicegah ya, dicegah oleh syariat, memang kita tidak boleh melaksanakan hal itu berarti sesuatu perkara yang batil, perkara yang jika memang syariat melarangnya. Lah, masalah tahlil kemudian ono sumber pendapat
Itu kan memberatkan, itu kan kasuitis. Ya benar. Masalah itu memberatkan dan tidak memberatkan, itu kasuitis. Contoh, anak wong sing slametan mengadakan tahlilan kemudian memberatkan orang itu karena kebetulan pas yang melaksanakan adalah orang yang tidak punya. Sambil kemudian apa? Sampai dia menghutang. Apakah dengan kasus seperti ini kemudian kita mengharamkan? Kita tidak. Ya benar. Hanya sebuah kasus saja. Sebuah kasus yang terjadi pas kebenaran orang yang melakukan tahlil itu adalah orang yang tidak punya secara ekonomi. Sehingga saat dia melaksanakan tahlilan, samatan sampai hutang ke sana kemari. Lah, apakah dengan kasus semacam ini kemudian kita menjustifikasi, kita menghukumi bahwa tadi itu adalah sesuatu yang haram? Kan tidak. Oh, sama lagi lumbung anak tikuse. Apakah sama dibakar lumbungnya? Apa tikusnya diurak nih saya? Nek sampean ngobong lumbungnya, sampean berarti goblok. Ya pada, kudune apa? Tikusnya diluruni set men mati dikit. Tapi tiba-tiba kemudian lumbung dibakar men mati kabeh. Akhirnya apa? Tikusnya mati, parine ya entek. Akhirnya kapiran bareng. Ya pada, itu logika. Makanya ketika suatu kasus kemudian terjadi kepada kita, ada seseorang yang kebenaran orang itu miskin, kemudian melaksanakan tahlilan sampai hutang ke sana kemari, jangan karena kasus seperti ini kemudian kita menjustifikasi, kita menghukumi bahwa tahlil itu sesuatu yang haram, tidak boleh. Kuwi kaya sampean kuwi ana lumbung ana tikus langsung dibakar langsung dibakar geger air mati kabeh. Tikusnya mati, parine ya ludes entek kabeh. Nah, itu cara pandang kita jangan terlalu picik ya, jangan terlalu kerdil ya dalam membahas sebuah bid'ah. Jadi karena apa? Karena itu hanya sebuah kasuitis yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menghukumi bahwa amalan itu adalah haram atau bid'ah. Contoh maning, wong ziarah kubur, ana sing nang kono ziarah kubur, ana sing modele njaluk men sugih. Ya pada, ana sing malah ziarah kubur ora maca Yasin, ora maca tahlil, tapi ndongane apa? Ndongane Sunan Kalijaga 100.000 ya nah. Dadi ndongane ora ndonga tahlil, ora maca Yasin ora. Tapi ono maning sing miki Raden Said 100.000 karena pemesu kita temenan. Apakah kemudian dengan seperti itu kemudian kita itu mengharamkan ziarah kubur? Kan tidak. Kita memberikan dulu edukasi pendidikan kepada jamaah. Sampai nek ziarah kubur kayaku carane kaya. Jadi diterangkan bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tata caranya ziarah kubur. Jangan kemudian karena hal itu kemudian sampean mengharamkan ziarah kubur. Sampean tolol juga kowe bupati. Gegabah melun. Gegabah. Ya, jangan karena satu orang yang melakukan seperti itu kemudian kita mengharamkan semuanya, jangan. Ya pada. Contoh maning. Sesuatu yang memabukkan itu haram. Misalnya ono wong mangan teh haram. Ya wong mangan teh mabok. Tapi bagi nyong teh dhewe ora mabok, berarti nyong ora haram. Berarti sing haram berarti sing mabok. Ya pada. Tapi nek koyo misale koyo ciu ta memang sudah dinas dalam Al-Qur'an, sudah diungkap-ungkap. Tapi nek sebuah kasuitis yang terjadi ketika misalnya sampean nggih minum teh nganti mabok misalnya, kan berarti kan haram. Kanggo kanggo nih, saya kan tidak, kan saya tidak mabok. Itu selain yang sudah yang tidak dinas dalam Al-Qur'an. Tapi nek koyo ciu koyo heruta jelas itu sudah sudah qot'i ya, hanya sudah termaktub di dalam tidak bisa diganggu gugat. Paham ya? Ini yang pertama. Jadi ojo nganti yang sampean kabeh dia nganti picik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lamun ana apa amron iku mimanyatan saking barang tarajaat yang bola bali
fi ing dalem apa al adillatu piro-piro dalil jama'i dalilun adillatun dalilun adillah atau dalail ya boleh adillatun ya boleh atau dalail beberapa dalil arane jamak taksir watana walajhu lan merkolehu ing ma apa asubhatu serupa wastawat lan padha fi ing dalem apa al wujuhu pira-pira dalan u'tu biraj monggo den wilang-wilang apa wujuhu pira-pira dalane ma fama monggo utawi perkara tarojaha fama monggo utawi ma tarot fama monggo utawi perkara tarojaha kang dadi onjo apa ma mindale kesangke mengkono perkara ya rujiat monggo den belekaken rujiat monggo den belekaken apa ma atau rujiat monggo den belekaken apa mu'dhamu syariah ilaihi maring zalik atau maring perkara lah. Kemudian jika ada perkara yang memang ada dalilnya, ada dalil misalnya, ada dalil yang membolehkan dan dalil yang tidak membolehkan, ya, ada dalil yang memperbolehkan dan ada dalil yang mengharamkan, maka kita mengambil mana dalil yang paling dominan, paham ya? Jadi ada dua dalil yang berseberangan. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh. Maka kita mengambil adalah dalil yang paling dominan, yang mungkin disepakati oleh jumhur ulama. Jadi sebagian besar ulama mengatakan itu boleh, atau sebagian besar mengambil dalil yang membolehkan perkara itu. Maka yang diambil adalah dalil yang dominan, yang diambil oleh jumhuril ulama, oleh sebagian besar jangan hanya karena ulama satu yang mengatakan itu haram kemudian mengharamkan, tidak boleh. Contoh sebuah kasuitis yang terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama pada waktu itu kan Mbah Hasyim Asy'ari itu kan melarang beduk di masjid, melarang. Mbah Hasyim Dewek itu melarang beduk di masjid. Tetapi Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik malah membolehkan. Nah ini kan pertentangan ya. Pertentangan antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Hasyim mengatakan tidak boleh, kemudian Mbah Fakih Mas Kumambang mengatakan boleh. Kenapa? Karena wakil itu Mbah Fakih itu ilmunya hampir setara dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga sama-sama hebatnya, sama-sama luar biasanya. Tapi satunya Mbah Hasyim mengatakan tidak boleh, kemudian Mbah Fakih Mas Kumambang mengatakan boleh. Ketika pertemuan itu Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan kepada Mbah Fakih, coba ya Fakih, mana dalil panjenengan? Coba kok panjenengan mengatakan boleh. Disodorkan bukunya Mbah Fakih, setelah dibaca, oh ternyata dalilnya luar biasanya apa mengatakan, ya wis, tidak salah, tidak apa-apa. Artinya apa? Artinya bahwa perbedaan itu kemudian diambil yang paling dominan, dalilnya yang paling kuat dalilnya. Tetapi walaupun demikian, Mbah Fakih itu orang yang sangat tawadhu, yang sangat menghormati Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu mendengar bahwa Mbah Hasyim akan silaturahim ke rumahnya Mbah Fakih Mas Kumambang, akhirnya apa? Mbah Fakih itu menyelusuri semua masjid di masjid di pinggir jalan yang akan dilalui Mbah Hasyim Asy'ari. Semua masjid yang ada beduknya, tolong beduknya disimpan dulu. Kenapa? Karena ada Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa? Menghormati pendapatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga semua masjid yang dilewati oleh Mbah Hasyim Asy'ari nyaris tidak ada beduknya. Kenapa? Karena disembunyikan dulu untuk menghormati Mbah Hasyim Asy'ari. Itu luar biasanya ulama-ulama kita. Jadi jangan karena perbedaan kemudian kita antipati terhadap sesuatu yang tidak sama dengan pendapat
pendapat kita, tidak. Maka ketika di sini, ketika ada dua pendapat, ada dua dalil yang berseberangan, dalil yang bertentangan, satu mengatakan boleh dan satu mengatakan tidak boleh, maka diambillah dalil yang dominan. Diambillah pendapat yang paling kuat. Jangan karena satu pendapat mengatakan haram, kemudian semuanya dikatakan haram, tidak boleh itu. Berarti sampean serambau ya. Serambah ya gara-gara wong siji mengatakan haram jadi orang oleh kabeh. Misalnya pendapatnya Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh, misalnya kemudian kita menghapus, tidak. Kenapa? Masih ada ulama-ulama yang lain ya, yang lebih capable, yang lebih alim daripada Imam Ibnu Taimiyah. Ya benar. Jadi janganlah kita kemudian pikirannya pikiran sing ngawur ngaco gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-mizanu tawi timbangan asane kang kaping pindho iku i'tibaru qawaidil a'immati, milang-milang pira-pira qaidahe pira-pira imam wasalafil ummati lan ulama salafe umat. Iku i'tibaru qawaidil a'immati lan milang-milang pira-pira qaidahe pira-pira imam wasalafil ummati lan ulama salafe umat al-amilina kang padha nglakoni kabeh bitori kisunnati kelawan dalane sunnah. Fama mengkotai perkara khulafa kang ulayane apa maha ing qawaidil a'immah wasalafil ummati al-amil bitori kisunnati bikulli wajhin kelawan saben-saben dalan. Fama mengkotawi barang kholafa kang nulayani apa mah ha ing qawaidil a'immati wa salafil ummati al-amilina bitariqis sunnati ya fala bikulli wajhin kelawan saben-saben wajah fala ibrota mongko ora ana ibroh iku maujud bihi kelawan ma. Yang kedua yaitu kita mengambil dasar berdasarkan apa? Berdasarkan kaidahnya para ulama madzhabul arba'ah, mengacu kepada pendapatnya madzhabul arba'ah, yaitu siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam dan juga pendapatnya ulama-ulama salaf ya, misalnya Imam Al-Ghazali dan sebagainya, itu termasuk ulama-ulama salaf al-amilina kang padha nglakoni kabeh bitoriqus sunnati kelayan dalane sunnah. Dan barang siapa yang tidak menyamai dengan pendapatnya ulama salaf dan juga kaidah-kaidah yang dibuat oleh para imam mujtahid, itu al-a'immatul arba'ah ya, yofala ibrota bihi, maka tidak ada ibroh. Jadi jangan diambil. Kalau memang ulama empat tidak tidak ada dalilnya, artinya tidak ada dalil ataupun tidak ada kaidah yang dibuat oleh empat imam itu atau oleh para ulama salaf, maka berarti itu jangan diambil. Wa ma wafaqa usulahum, wa ma utawi perkara wafaqa kana jogi apa ma usulahum ing pira-pira dasare a'immah, dasar a'immah fahuwa mengko utawi ma iku hakun, hak bener. Nah, jadi nek perkara itu sesuai dengan dasar yang diambil oleh para ulama, oleh para mujtahid empat itu dan ulama-ulama salaf, berarti itu boleh, berarti itu benar. Saya logikanya musuh sih nyong saman kabeh kemudian apa membedai
akan menyaingi ulama 4 kan tidak mungkin. Ya mana? Jadi kadang-kadang kita tuh ada yang keliru. Sama lagi asal siapa? Ilmunya sepiro, ya. Kok sudah sampai berani menyalahkan 4 imam yang mana kapabilitasnya, kemampuannya itu tidak bisa dilakukan lagi. Jadi pati-pati jadi ulama madzhabul arba'ah itu bukan sembarangan manusia, sembarangan wong. Ya, Imam Suyuti sendiri yang sering saya ceritakan kepada kalian itu wakil itu ilmunya hampir setara dengan Imam Pak. Saking alime, saking pintere sehingga Imam Suyuti mau diangkat menjadi imam yang kelima. Yang madzhabul khamsah. Para al-arba'ah al-khamsah. Itu madzhab 5. Jadi ulama sudah kumpul semua menanti kedatangannya Imam Suyuti mau dibaiat menjadi imam yang kelima setelah Imam Hambali. Sangin alime Imam Suyuti. Lah, kemudian dilihat bahwa ternyata Imam Suyuti itu mbuh kepriben asale ya. Kuwi nganggo sendal kuwi biasane nganggo sekel tengen, sekel kiwa dhisik. Ya, biasanya nganggo sekel tengen dhisik. Tapi mbok priben carane mbok apa yang terjadi? Ana maneh sing ngendikaken bahwa nalika Imam Suyuti iki ape nganggo nganggo sandal nganggo sekel sing tengen iki sekali karo malaikat sehingga para bisa maju. Ada sing maju sekel kiwa. Lah ulang delok kabeh. Secara pantas. Jadi tidak pantas dijadikan sebagai imam madzhab yang kelima. Mung hanya gara-gara nganggo sendal, nganggone sekel kiwa. Kan sepele ya. Ya mana? Perkara sepele tapi menjadikan batal diangkat menjadi imam madzhab yang kelima. Luar biasa. Jadi imam madzhab itu berarti dudu sembarangan menungsa. Si ilmunya juga ada bisa diragukan lagi. Ya mana? Pemanding yang sampean kamu sekelas Imam Muslim, Imam Bukhari saja kan punya bermadhab. Ya mana? Imam Muslim, Bukhari bermadhab, Imam Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi semuanya madhab. Lah kita sebagai apa? Kok katanya anti, tidak usah bermadhab-madhaban, tidak usah kemudian kita ikuti Imam 4, tidak usah. Itu hanya mengkungkum pikiran kita, kebelakaran sampai. Pintere sampean sepiro ya. Alimi sepiro sampean. Wong Imam Bukhari saja yang mengumpulkan hadis, bahkan saking hebatnya Imam Bukhari itu kitab yang beliau tulis itu menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. As-sahihul kutub ba'dal Qur'an Sahihul Bukhari wa Muslim. Jadi kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Qur'an adalah kitab Sahihul Bukhari. Kui baik punya madhabnya Syafi'i. Kalau mana yang sampean ngabe itu apa-apa. Ya. Maka kemudian jangan kalian punya pikiran enggak usah bermadhab. Enggak apa madhaban. Otakmu kebelakaran ya. Otakmu kudu dicuci maning otakmu ya. Ya apa ndak? Jangan sampai otaknya sama ini, jangan sampai konslet gara-gara terkontaminasi dengan pendapatnya kaum Wahabi. Kaum yang tidak suka bermadhab. Ya banda, masya Allah. Makanya perlu belajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ikhtalafu mongkolan. Fa in talafu mongkolamun sulaya. Mongkolamun sulaya. Sopo al aimatu fi ing dalem far'an ing dalem arai cabange. Wa aslan lan asale. Senajano walaupun
walaupun secara cabang dan asalnya itu tidak sama dengan imam madhab, tetapi itu ada kesamaan dengan dalil yang digunakan oleh para imam madhab. Maka itu boleh dijadikan sebagai landasan dasar untuk menentukan apakah itu perkara yang bid'ah, apakah bukan perkara bid'ah, apakah itu sunnah, apakah itu bid'ah. Paham ya? Jadi misalnya ziarah kubur itu kan berarti kan bukan bid'ah ya, bukan haram. Kenapa? Memang ada dasarnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha fa inna tudzakirul akhir wa tusaidud dunia. Memang pertama kali Rasulullah melarang ziarah kubur memang, tetapi setelah itu kemudian Rasulullah memerintahkan untuk ziarah kubur. Dalam kaidah ushul fikih mengatakan an-nahyu al-amru ba'dan nahyi al-mandhuba. Jadi perintah setelah larangan itu hukumnya adalah sunnah. Berarti orang haram tapi kan kemana? Lima ya. Ada apa? Wajib, terus sunnah, terus mubah, terus apa? Makruh, terus haram. Ada 5 ya. Tipenya dari ana wajib, sunnah, mubah, makruh, ada haram. Ana 5. Lo jangan gegabah kita menjustifikasi, jangan gegabah kita itu menghukumi dengan kata-kata bid'ah, maning-maning bid'ah, maning-maning bid'ah, maning-maning ora oleh, serba ora oleh, masya Allah ya. Wangel temen, kayak seakan-akan agama itu kayak cepet ya. Agama itu mengkungkung kita, membuat kita itu kerdil dalam berpikir. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullun mongko utawi saben-saben perkara yattabi ka anut apa kullun. Fakul mongko utawi saben-saben perkara yattabi ka anut apa kullun asla ing asale kullun wa dalilahu lan dalile kullun. Waqot alan teman-teman tumibo min qawaidihim saking pira-pira kaidai a'immah. Waqat waqwalan teman-teman tumibo min qawaidihim saking pira-pira kaidai a'immah an nama setuhune perkara amila kang lakoni bi kelawan masapa as-salafu ulama salaf wa tabi'ahum lan ngenut lan anut hum ing salaf sapa al-khalafu ulama khalaf. Annama setuhune perkara amila kang lakoni bi kelawan mak sapa sing lakoni as-salaf ulama salaf wa tabi'alan anut hum ing salaf sapa sing manut maring ulama salaf al-khalafu ulama khalaf ulama zaman saiki berarti ulama sing di atas tahun 300 Hijriah ya. Jadi kalau Ibnu Taimiyah berarti bukan ulama salaf, itu termasuk ulama khalaf. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah berarti di atas 300 Hijriah. Ya. Tapi kalau Imam 4 itu termasuk, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu termasuk dalam kategori ulama salaf. Tapi 300 sampai ke sini itu bukan ulama salaf lagi, tapi namanya ulama khalaf. Ulama modern, ulama zaman sekarang, bukan kategori ulama salaf. Eling-eling. Apane Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi hukumane usmene mana itu berarti itu ulama salaf. Ya, kenapa? Ngarane Jamaluddin Al-Afghani itu maning. Ya, kemudian apa lagi? Ibnu Taimiyah, kemudian sing ngarane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apalagi Nasrul Al-Albani itu kan bukan ulama salaf. Itu ulama khalaf. Ya. Itu. La yasihu iku la yasihu rasa apa ayyakuna yen to ana apa mak iku bid'atun bid'ah. Wala madmu iku bid'atan bid'ah.
wala madmumanan ora den cacat. Jadi bahwa sesungguhnya perkara yang dilakukan oleh ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf, maka itu bukan sesuatu perkara yang bid'ah dan bukan perkara yang dicacat, yang tercela, bukan. Jadi dengar ya. Jadi bid'ah itu tidak hanya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, itu bukan. Paham ya? Sesuatu yang dilaksanakan oleh para sahabat, oleh para ulama salaf, walaupun tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, itu juga termasuk bukan perkara bid'ah. Paham dah? Sesuatu yang dilaksanakan oleh ulama salaf, walaupun tidak dilaksanakan oleh para sahabat, itu bukan termasuk perkara bid'ah. Itu menjelas, menggamblang ya. Jadi ora kabeh perkara sing ora dilakoni karo Kanjeng Nabi, karo sahabat itu bid'ah itu tidak. Nah ini. Nah. Wama utawi perkara taroku kang ninggal sapa al aimmahu ing ma bikuli wajhin kelawan saben-saben wajah wadihin kang jelas la yasiku ora sah apa ayyakuna yen to ana apa ma iku sunnatan sunnah wala mahmudan lan ora den puji. Sebaliknya perkara yang ditinggalkan oleh para ulama salaf yang jelas tidak dilakukan, maka itu tidak sah dikatakan sebagai sunnah dan juga tidak sah dikatakan sebagai perkara yang terpuji. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan atau ditinggalkan oleh para ulama salaf. Paham ya? Paham ora? Nah, jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh para ulama salaf atau ulama-ulama madzhabul arba'ah yang jelas-jelas ditinggalkan, maka itu tidak sah dikatakan sebagai sunnah dan tidak sah dikatakan sebagai perkara yang terpuji. Titik nang ngono ya. Wama utawi perkara asbatu kang netepaken sapa a'immah aslau ing asal itu dasare walam yarid lan ora tumeka anhum sangka ulama salaf apa fi'luhu nglakoni ma faqala ngendika sapa Malikun Imam Malik utawi miki ma asbatu aslahu walam yarid anhum fi'luhu iku bid'atun bid'ah. Nah nggih. Jadi perkara yang dasarnya ditetapkan oleh para imam 4 ya, tetapi tidak sampai melakukan. Nah, jadi dasarnya itu sudah ada dasarnya ditetapkan oleh para ulama salaf dan juga imam 4, tetapi tidak sampai dilakukannya. Paham ya? Lah ini berkaitan dengan masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Nek cara Imam Malik kuwi termasuk bid'ah. Ya, termasuk bid'ah. Jadi perkara yang dasarnya telah dibuat oleh ulama salaf, tetapi ulama salaf tidak sampai melakukannya. Ya, itu nek cara Imam Malik mengatakan itu bid'ah. Cara Imam Malik.
li annam kusatuhune a'immah iku lam yatrokuhu orang ninggal sapa a'immah hu ing ma li annam kusatuhune a'immah iku lam yatroku orang ninggal sapa a'immah ing ma illa li amin kejaba maring perkara indahum munggui a'immah fihi ing dalem ma illa li amrin kejaba krana perkara indahum ing dalem munggui a'immah fihi ing dalem ma. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena Imam Malik berpendapat kalau sesungguhnya para ulama itu ya tidak meninggalkan perkara itu kecuali terhadap perkara yang menurutnya bagus. Paham dah? Jadi Imam Malik berpendapat pati-pati ya kok ulama meninggalkan ya berarti ora apik ngono ya. Sehingga dikatakan itu sebagai sesuatu yang bid'ah. Cara Imam Malik. Jadi pati-pati yo imam ki orang kelakoni berarti orang apik. Pati-pati yo ke imam ki meninggalan berarti orang. Kuwi cara pendapati Imam Malik. Jadi antara imam saja terjadi perbedaan pendapat, apalagi kita ulama sekarang kan wajar. Beda ya yang wajar, tidak masalah. Jangan sampai kemudian gara-gara perbedaan sampai terjadi pertikaian, terjadi peperangan, terjadi cekcok dan sebagainya. Masya Allah, apalagi terjadi perpecahan. Itu diantara Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali saja terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i laisa ora ana apa maiku bid'atin bid'ah. Dari Imam Syafi'i ora itu bid'ah. Nah, iya. Dari Imam Malik bid'ah, tapi dari Imam Syafi'i itu bukan perkara yang bid'ah. Padahal Imam Malik guru Imam Syafi'i. Ya apa enggak? Tapi terjadi perbedaan. Jadi Imam Syafi'i muridnya, Imam Malik ya guru. Tapi antara murid sama guru terjadi perbedaan kaya masalah rezeki. Cari Imam Malik, kabeh-kabeh nek rezekine ya senajan kerja ya bakal rezeki. Cari Imam Syafi'i ya ora, mboten guru. Jadi Allah Ta'ala memberikan kula jangan iki rezeki karena kula niki bergerak, kula niki bekerja. Ya ora, kapan rezekine ya senajan ora kerja ya ana bae rezekine. Karena wis dicetak karo Gusti Allah. Barang mlaku-mlaku ana wong metik anggur, Imam Syafi'i melu ngrewangi metik anggur. Barang ngrewangi anggur serambung dadi diupahi anggur. Wah, sedang alhamdulillah giye, pendapatnya yang bener ya. Yang benar, yang apa membuktikan kepada guru saya bahwa pendapat saya adalah benar. Nah, saya mendapatkan anggur ini karena saya apa? Ikut bekerja memetik anggur. Toko arunggun guru nih. Ya Syekh, saya mendapatkan anggur ini karena saya membantu memetik anggur. Ini kanggo panjenengan. Nah, Imam Malik guyu, hahaha guyu. Aku kan ayat mau durung metu. Burung kerja tapi apa main gue anggur. Ya berarti apa pendapatnya juga benar, pendapatnya benar, pendapat sampean ya ada guyon barang. Oh ternyata inilah indahnya perbedaan. Jangan kemudian gara-gara beto kemudian jadi pecah belah, gara-gara beto jadi tukaran jadi bercenceng. Biasa saja, lumrahlah, wajar. Yang namanya isi otak manusia kan beda-beda, ya pada? Iya, maka jangan kemudian gara-gara perbedaan kemudian sampean antipati, jangan seperti itu, ya. Jadi Imam Maliki bid'ah, tapi Imam Syafi'i mengatakan laisa ora ono apa maiku bid'aten
Bitawa ilam ya'mal senajan orang kelakoni bi kelawan ma apa salaf ulama salaf. Senajan ulama salaf orang kelakoni tetap bukan termasuk perkara yang bid'ali anna tarkahum krana setuhune ninggali ulama salaf ing ma li anna tarkahum krana setuhune ninggali ulama salaf ing lakoni ma lil amali maring lakoni bihi kelawan ma li anna tarkahum karena setuhune ninggale ulama salaf lil amali maring nglakoni bi kelawan ma iku qad yakunu terkadang ana apa ma iku qad yakunu qad yang masuk pada fi'il mudhari namanya adalah qad takliliyah artinya apa kadang dengan kot yang terkadang ono apa tarkahum lil amali bihi ya iku li udrin krana udzur iku li udrin krana udzur koma kang jumeneng sapa koma kang jumeneng sapa salaf bihim Bismillahirrahmanirrahim iku qad yakunu terkadang ana apa tarkahum iku ladren krana ngudur koma jumeneng sapa salaf bihim kelawan a'immah fil waqti ing dalam siji waktu aulima utek krana perkara huwa kang utawi ma iku afdhalu le utama minhu tinimbang ma. Kenapa? Walaupun ulama salaf tidak melakukannya. Kenapa? Karena ninggale ulama salaf maring perkara mau itu kadang-kadang karena uzur. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih baik. Jadi bukan berarti itu tidak baik-baik, tapi ada yang lebih baik. Paham ora? Paham ya? Jadi pendapat Imam Syafi'i duduk kaya kuwi dadi ulama salaf piye perkara sing ditinggalkan oleh ulama salaf itu kan ada uzur yaitu ada perkara yang lebih baik dari perkara itu tapi bukan berarti perkara itu tidak boleh paham ora maksudnya paham ya nah itu jadi bukan berarti perkara itu tidak baik tetapi baik cuman ada yang lebih baik itu mesti kaya iki cara pendapat Imam Syafi'i maka Syafi'i itu benar-benar luar biasa ya wal akamu tawi bira-bira hukum iku makhudatun den alaf minasyari'i saking wong kang nggawa syariat iku saya apa saking nabi kang nggawa syariat wal akamu tawi pira-pira hukum iku makhuzatun din alaf minasyari saking nabi kang nggawa syariat ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi waqad asbatahu lan teman-teman netepaken asbatahu ya arep digawe apa digawe apa jenenge fi'il mutaaddi fi'il sing membutuhkan maf'ul bih fi'il mutaaddi bukan fi'il lazim ya dengan cara bi ziyadati alif dengan menambah alif asbata kan tetap kalau asbata berarti menetapkan kalau dakhala maksud adkhala memasukkan jalasa duduk ajlasa mendudukan namanya adalah fi'il mutaaddi fi'il sing maknane berentek atau fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Itu sama ada kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya fi'il lazim dan ada yang namanya fi'il mutaaddi. Kalau fi'il lazim berarti fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Kalau mutaaddi berarti fi'il yang membutuhkan maf'ul. Kan ada kalimat yang tidak butuh objek,
dan ada kalimat yang butuh. Kalau dia kan ada subjek predikat, ada subjek predikat, objek, ada subjek predikat keterangan, ada subjek predikat komplement atau pelengkap itu kan masing-masing. Ya, sama dengan bahasa Arab. Ya ada apa namanya? Fi'il, fa'il, maf'ul bih, fi'il, fa'il, langkah maf'ul bih itu fi'il, fa'il keterangan atau namanya dzaraf. Ad-dzaraf ya. Ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, yang kan ada apa namanya? Adverb of place, adverb of time, ada adverb of manner, kan ada ya. Ada keterangan tempat, keterangan ada adverb of manner atau keterangan cara. Ya pada paham para? Ada modifier of place, ada modifier of manner. Paham para? Ya, karena ada bahasa gitu ya. Itu ada manner, cara, ada place, tempat, ada time, yaitu sama, sebetulnya sama saja. Yang namanya bahasa kan sama, cuma hanya istilahnya yang berbeda. Lo kaget. Kalau kudu belajar terus, atau belajar ngerti kadang dia mau atau belajar misalnya nang omah dia WA nantok karo Facebook kan ngerti apa-apa. Ya mana mulane kudune belajar. Aja ngene gaya. Iya kok ngerti karo ketika ora ya. Kadang-kadang begitu di track di tarungake dadi sampe ibaratnya kaya jago ditarungake karo jago liyane wani apa ora kira-kira bisa keluruk apa ora ya. Aja menganya cangkeme tok sing pinter tapi ternyata barang ditarungake karo wong liya malah ndepepok ya. Ora langkah suarane ya Banda. Kali jago sing kalahan percuma. Kemudian pakaian nyong apa nyong kayak hijal ke jago nyong hijal tak tok akeh nang masyarakat wani apa ora wani glabrak apa ora kowe kemudian kene nyong kayak jajal ke jagone abae hijal ke wani tarung apa ora nang jopo aja ngungkung tok nang jero omah tapi barat tok akeh nang jowo ternyata langka suarane ya tapi men bisa ngungkung suarane nang jero omah yo ngungkung nang latar yo ngungkung nang lapangan ya ngungkung luruk maksudnya aja nang omah kluruke seru tapi barang nang latar kluruke lir nang lapangan ora langka suarane. Itu berarti kan jago sing ora apik kok ya. Lah jago sing apik nang omah ya kluruk nang latar ya kluruk nang lapangan ya kluruk. Karane berarti santri sing bener-bener militan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtalafulan bodo sulaya sapa ulama aidon alim meneh. Wahtalafulan bodo sulaya sapa ulama aidon alim meneh fima ing dalam perkara lam yarid kang ora tumeka lahu maring ma minas sunnati saking sunnah. Lam nyarikan ora temeka lahu maring minas sunnati saking sunnah apa mu'aridun perkara kang nentang wala subhatun lan ora temeka serupa faqala mongko ngendika sapa Malik Imam Malik utawi ma iku bid'atun bid'ah wa qala lan ngendika sama Asy-Syafi'i Imam Syafi'i laisa ora ana apa ma iku bid'atin bid'ah. Jadi ulama juga terjadi perbedaan pendapat tentang masalah perkara yang tidak sampai ada yang menentang dan tidak sampai ada yang serupa saja. Itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Malik mengatakan bid'ah, Imam Syafi'i mengatakan laisa bid'atin. Terjadi perbedaan pendapat. Wastanada
lan gawe dasar wastana dalang dasar sapa Imam Syafi'i li hadisin maring hadis. Apa dasarnya sih? Kok Imam Syafi'i mengatakan katanya bukan bid'ah, dasarnya apa? Kan ada dasarnya ya. Apa dasarnya yang melandasi Imam Syafi'i berpendapat bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu bukan termasuk perkara yang bid'ah? Dasarnya apa? Hadisnya ma taraktuhu lakum fahuwa afwan. Mau tawi perkara tarak tukang ninggal sapa ingsun hu ing ma lakum kanggo sira kabeh ya fahuwa mongko tawi ma iku afwan di ngapura. Kuwi pendapat Imam hadis Rasulullah yang diambil oleh Imam Syafi'i sebagai dasar. Sesuatu yang saya tinggalkan kepada kalian maka itu adalah perkara yang di ngapura, kecuali memang ada dasar yang mengatakan keharamannya illa madalla dalilu ala tahrimihi. Paham dah? Jadi al aslu fi syai'in al ibahah. Jadi segala sesuatu itu pada dasarnya itu boleh. Illa madalla dalilu ala tahrimihi. Kecuali ada dalil yang mengatakan keharamannya. Maka selama tidak ada dalil yang mengatakan keharamannya, maka itu berarti boleh. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, jadi dasarnya harus diambil. Berarti segala sesuatu itu pada dasarnya boleh. Illa madalla dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengatakan yang menunjukkan keharamannya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Paham ya? Jadi semakin ngaji semakin pintar atau semakin blow on. Masuk ke nama blow on apa gua apa? Turu benar malah wes to. Semakin blow on ya. Ya mana? Dan semakin ngaji semakin pintar atau semakin blow on kuwi. Apa yang gua ngaji turu nang malah wes. Ya. Ini semakin pintar. Hanya semakin makin luas. Kala ngendika sapa guys ngendika Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Syekh Zaruk. Syekh Zaruk wa ala hadza lan iku tetep ing atase mizan sani. Wa ala hadza iku tetep ing atase mizan sani ikhtilafuhum utawi sulayane umat fi darbil idarati ing dalam kepurusane jamaah. Bagaimana lagi? Kepengurusan ya. Fi darbil idarati ing dalam kepengurusan jamaah wa dzikri lan dzikir bil jahri kelawan banteraken swara wal jam'i lan kumpul wad du'a ilan dongo. Lah sebagaimana halnya
perbedaan di antara para ulama, ya. Syekh Zarruq mengatakan bahwa di antara para ulama sendiri ada yang namanya perbedaan. Ya kuwi perbedaan zikir. Ono sing zikire liri, ono sing zikire banter ki. Bener kabeh apa ora? Bener kabeh. Ada sing ora banter menyalahkan sing banter. Sing banter menyalahkan sing ora banter, bener kabeh. Sing banter ya bener, sing liri ya bener. Sing dikire jamaah ya bener, sing dhewenan ya bener. Ora dongane sing dhewenan dikire menyalahkan yang jamaah, tidak, semuanya adalah benar. Kenapa? Itu hanya perbedaan khilafiyah, perbedaan masalah furu'iyah. Maka jangan kemudian gara-gara perbedaan itu kemudian kalian menjustifikasi, menghukumi yang lain yang tidak sama dengan kalian, dikatakan itu sesat. Paham? Paham ya? Nah, ini. Idwarata krono tumeka fil hadis ing dalam hadis apa atarghibun demenake. Idwarata krono tumeka fil hadis ing dalam hadis apa atarghibun demenake fihi ing dalam Bismillahirrahmanirrahim fi ing dalam darbil idarah. Wa idwarata krono tumeka fil hadis dalam hadis apa targhibun demenake fi ing dalam darbil idarah walam yarid lan ora tumeka an salafi sang ulama salaf apa fi'lu nglakoni darbil idarah. Nah, iki senajan ulama apa perbuatannya ulama tidak sampai kepada kita, itu bukan berarti itu sesuatu yang bid'ah, ya. Maka mudah-mudahan dengan ngaji ini, mudah-mudahan wawasan kita akan semakin luas tentang masalah bid'ah dan masalah sunnah, ya. Saja kemudian kita berpicik, pikirannya picik, pikirannya cepet, ya. Summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qail bimqabalihi li hukmihi bima adawallahu alam bis sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.